رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian. Selamat bergabung dalam rangkaian mudzakarah kita, mudzakarah manzumah dan mutun-mutun ilmiah kita, yang dimana pada video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang matan Abu Syuja' rahimahullahu tabaraka wa taala. Teman-teman sekalian, kenapa kita memilih matan Abu Syuja' sebagai landasan kita dalam belajar fikih di video kali ini dan video-video selanjutnya insyaallah? Karena tabiat ilmu, para ulama memudahkan kita untuk menuntut ilmu dengan cara mereka menjadikan ilmu atau menjadikan fase-fase atau marhalah-marhalah atau tingkatan-tingkatan di dalam menuntut ilmu, lebih-lebih dalam masalah fikih, dan begitu juga dalam semua ilmu pada umumnya. Maka ketika kita belajar fikih, ada tingkatan-tingkatan yang harus kita lalui, dan tidak jarang ada perbedaan di antara masing-masing tingkatan. Tapi umumnya ketika kita mempelajari di fikih atau satu ilmu di tingkatan pertama, kita akan menemui di tingkatan kedua kita akan mendapati bahwa ilmu itu lebih luas. Ilmu itu lebih luas, pembahasannya lebih luas, bahkan tidak jarang kita akan menemui banyak perbedaan pendapat. Nah, misalkan saya contohkan dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis kita sebaiknya memulai dengan matan Manzumah Al-Baiquniyah, yang dimana manzumah ini dalam video-video kita yang lain insyaallah akan kita bahas. Manzumah ini berbicara tentang kaidah-kaidah umum atau mustalah, istilah-istilah umum, hanya istilah-istilah umum dalam ilmu hadis. Misal beliau mengatakan, "Wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mawqufun zuki." Ketika kamu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, maka dia disebut mauquf. Hanya itu pembahasannya di dalam fase atau di dalam tingkatan pertama ini. Ketika kita naik ke tingkat selanjutnya, misal kita ambil Alfiyah Iraqi, salah satu manzumah di dalam ilmu hadis, pembahasannya mulai lebih luas. Misal beliau mengatakan, beliau di samping mentarif atau mendefinisikan hadis mauquf sebagaimana didefinisikan di dalam Baiquniyah tadi, beliau juga lebih jelas mengatakan bahwa ada penyebutan lain bagi mauquf tersebut. Dia mengatakan, وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته وبعض أهل الفقه سمه الأثر وإن تقف بغيره قيد تبر. وسمي بالموقوف, sebutlah sebagai mauquf ma qasartuhu bi sahibin wasalta aw qata'tahu, segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat secara umum seperti itu. Wa ba'du ahli al-fiqh sammahu al-athar, nama lain dari hadis mauquf adalah al-athar, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ahli al-fiqh, khususnya sebagian ahli fikih dari Al-Khurasan. Kemudian lebih jauh daripada itu, pembahasannya lebih meluas lagi dalam Alfiyah Iraqi, yang tadinya di Manzumah Baiquniyah hanya membahas tentang penamaan mauquf saja. Ketika kita melangkah ke fase atau level selanjutnya, kita akan menemukan pembahasannya lebih luas, yang dimana Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala lebih meluas, bahkan sampai membahas tentang ada hadis-hadis mauquf yang memiliki hukum marfu', yang dimana itu akan kita pelajari dalam Manzumah Baiquniyah. Beliau mengatakan qaulu sahabi minas sunnati aw nahwa umirna hukmuhu raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi'asri 'ala as-sahih wa huwa qaulul aktsarin. Di mana bait-bait ini berbicara tentang ada hadis-hadis mauquf yang hukumnya hukum marfu'. Apa itu? Insyaallah akan kita bahas dalam cabangnya dalam ilmu hadis. Gitu. Kemudian dalam ilmu bahasa, coba kita lihat. Dalam ilmu bahasa, pembahasan di level pertama itu bisa jadi sederhana. Kemudian pembahasan di level kedua bisa jadi lebih meluas. Sebagaimana dalam Manzumah Al-Baiquniyah kita kenal tanda isim itu hanya disebutkan beberapa saja. Misal beliau mengatakan walismu bitanwin wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Ada 3 yang disebutkan sebagai tanda isim. Tanda isim. Yang pertama tanwin, kemudian al-jar, kemudian yang ketiga alif lam. Ketika kita naik ke fase selanjutnya, yaitu Alfiyah Ibnu Malik misalkan, kita akan temukan pembahasan yang lebih luas, bahwa tanda isim lebih banyak daripada yang kita dapati di Al-Ajurumiyah. Misal Imam Ibnu Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Alfiyahnya, bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin. Ada 5 tanda isim, kata beliau. Demikian juga misal dalam bab lain, dalam bab Asma al-Khamsah.
Di matan al-Ajurumiyah kita temukan isim yang mempunyai perlakuan khusus. Itu ada 5. Al-Amriti mengatakan dalam durrahnya, wal wawu fi jam'i dzukuri salimi kasalihun hum ulul makarimi kama atat fil khamsatil asma'i wa hiya allati ta'ti 'ala al-wilayi abun akhun hamun wafu wa zujara kulun mudhafan mufradan mukabbara. Ala kulli ada 5. Akan tapi ketika kita beranjak ke marhalah atau fase atau tingkatan selanjutnya, kita akan temukan lebih luas lagi. Ada 6 dalam Alfiyah Ibnu Malik. Beliau mengatakan kadza kadzu in suhbatin abana wal famu haitsul mimu minhu bana akhun abun akhun hamun kadza kawahanu wan naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Ada 6. Jadi sifat ilmu itu semakin tinggi dia semakin luas pembahasannya. Demikian juga dalam masalah fikih ini. Abu Syuja' rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ini matan ikhtisar, ringkasan dari fikih Syafi'i. Ringkasan dari fikih Syafi'i. Pembahasannya tidak terlalu pendek, pun juga pembahasannya tidak terlalu panjang. Akan tapi dia seperti cabang-cabang ilmu yang lain juga, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa dalam matan Abu Syuja' ini bisa jadi masalah tertentu hukumnya adalah A, makruh misalkan. Akan tapi ketika kita beranjak ke masalah selanjutnya, ke marhalah atau tingkatan selanjutnya, kita akan temukan bahwa pembahasannya lebih luas, bisa jadi hukumnya tidak makruh atau paling tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Misalkan dalam Abu Syuja' rahimahullah tabaraka wa taala mengatakan summal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu. Tahir, air yang suci. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Mutahhirun ghairu makruh, penggunaannya tidak makruh. Apa itu? Al-ma'al mutlaq. Kemudian yang kedua, ini syahidnya. Ini poin pentingnya. Wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu. Kemudian yang kedua adalah air suci, mensucikan, bisa mengangkat hadas dan mengangkat najasah. Makruhun, akan tapi makruh hukumnya untuk digunakan. Apa itu? Al-ma'al musyammas, itu air yang musyammas. Apa itu air musyammas? Kita akan bahas dalam bab-bab fikih. Ala kulli hal, dalam matan Abu Syuja' kita temui bahwa ma' musyammas, air musyammas itu hukumnya makruh. Air musyammas itu adalah air yang ditaruh di bawah terik sinar matahari dengan sengaja, dengan syarat-syaratnya tertentu. Nah, jadi hukumnya makruh dalam matan Abu Syuja'. Akan tapi ketika kita naik ke fase selanjutnya, belajar di tingkatan selanjutnya, dalam Minhaj Imam Nawawi mengatakan qultu laysa bimakruh. Aku katakan laisa bimakruh. Jadi ilmu itu sifatnya semakin berkembang, semakin banyak pembahasannya, semakin meluas. Nah, kita memilih matan Abu Syuja' rahimahullah tabaraka wa ta'ala karena matan ini tidak terlalu pendek seperti Safinatun Najah atau tidak juga terlalu panjang seperti Minhaj. Akan lebih memudahkan kita untuk muzakarah bersama-sama. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita perlu bermazhab dalam belajar al-fiqh? Kita perlu bermazhab dalam mempelajari fikih ini karena kenapa? Karena inilah jalan para ulama kita dalam mempelajari fikih. Inilah jalan para ulama kita dalam mempelajari fikih, yang dimana kita tahu para ulama-ulama kibar, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa taala, dalam awal-awal beliau menuntut ilmu, beliau menganut mazhab Hambali. Kemudian ulama-ulama kita juga demikian. Imam Nawawi mazhabnya mazhab Syafi'i, akan tapi ketika yang rajih menurut beliau adalah perkataan atau pendapat selain mazhab Syafi'i, beliau mengutamakan pendapat yang menurut beliau dalilnya lebih kuat. Akan tapi kapan? Ketika beliau mampu membedakan mana yang lebih rajih, mana yang lebih marjuh. Ketika beliau mampu membedakan ini hadisnya lemah, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Ketika beliau mampu mengumpulkan dalil-dalil yang zahirnya berseberangan, secara zahir berseberangan dalam memahaminya, akan tapi beliau punya cara untuk mengumpulkan maknanya. Nah, ketika seorang sudah sampai kepada marhalah tersebut, maka silahkan dia untuk mempelajari fikih min ghairi taqayyud bi ayyi madhhabin, tanpa terikat dengan satu mazhab tertentu. Akan tapi untuk pertama mulai mempelajari fikih, para ulama menyebutkan sebaiknya mulai dengan mempelajari fiqh al-madhhabi, fikih dengan terikat dengan satu mazhab tertentu.
Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Lalu kenapa kita milih mazhab Syafi'i? Di antara alasan kita kenapa kita milih mazhab Syafi'i, yang pertama tentu karena mazhab Syafi'i merupakan mazhabu ahli balad. Kita di Indonesia dalam mazhab kita adalah mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala. Karena kebanyakan orang-orang Indonesia menganut mazhab tersebut. Kemudian yang kedua karena mazhab Syafi'i merupakan gabungan antara madrasatu ahli hadits wa madrasatu ahli ar-ra'yi. Merupakan gabungan antara mazhab ahli hadis dan mazhab ahlul ra'yi. Nah, kita tahu perkataan yang sangat masyhur. Imam Ahmad mengatakan, "Mazala ahlur ra'yi yal'anunana wa nal'anuhum hatta ja'a Syafi'i." Kami senantiasa berselisih dengan mazhabu ahli ra'yi, madrasahnya Imam Abu Hanifah. Kami masih senantiasa berselisih dengan mereka. Kami senantiasa berselisih dengan mereka sampai kemudian datang Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Barangkali itu alasan sederhana kita memilih mazhab Syafi'i, dan tentunya banyak alasan-alasan lainnya yang insyaallah kita tulis secara rinci dalam PDF kita yang kita sebarkan di dalam grup kajian atau mudzakarah bersama Madain Center ini. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Insyaallah pada video selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan salat dan syarat wajib salat ala mazhab Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.